Dokter. Halo. Oke. Halo. 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 Ya, silakan duduk. Pakai juga nggak apa-apa. Halo. Ya, ini Dedi. Iya. Yes. Ih, seru. Aduh. Masuk dari sini dong, sebelah Saya saya. sih. Hah. Halo, Dok. Oke, halo. Apa kabar? Halo semuanya, halo. Bilang halo, Dok, halo semuanya, halo. Ini pertama kali ya datang ke stream kayak gini, Iya. pertama kali nih? Pertama kali. Biasanya ngobrol berdua. Iya, enggak, tapi ini emang stream ini isinya berempat sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi semuanya langsung di channel aku. Sip. Gitu. Silahkan. Jauh nggak tadi? Agak jauh juga dari jam 6 ya. Oh iya. Setengah 7. Maaf. Nggak apa-apa. Maaf. Emang. Halo semuanya, halo. Dibikin public dong chatnya, thank you. Chatnya dibikin public dong. Gua aja. Ya beginilah kalau ini live stream kita nggak pernah berhenti. Iya. Rencananya live streamnya itu. Sampai malam terus besok. Iya, jadi kita pun tidur di sini, Dok. Ada kasur, nanti disediain kasur, kita tidur di sini gitu. Terus kita ada kegiatan-kegiatan kayak misalnya ada pilates waktu itu. Kemarin berkuda. Terus yang undang-undang gestar juga salah satunya dokter, dan terima kasih banget. Terima kasih banget udah mau datang, karena nggak semua mau datang. Karena takut kan kayak ini live streamnya kayak gimana gitu, masih belum tahu gitu. Iya, belum ngerti ya. Iya. Alright, so one more time. Terima kasih Dr. Boyko udah datang. Semuanya chat W Dr. Boyko on the chat. Let's go. Nah, karena Dr. Boyko di sini, Iya. udah pasti dong pembahasannya apa, sudah tahu dong. Sudah tahu dong arahnya kemana, ya kan? Sebagai orang yang pernah menikah, pernah ya? Pernah, bukan masih. Sebagai orang yang pernah menikah, mungkin pengalaman saya jauh lebih banyak daripada adik-adik saya ini yang culun-culun ini. Oh, yang lain belum menikah. Belum, Aja, belum. ya. Masih kecil malah umurnya. Masih kecil. 25 dong. Masih 25 gitu. Ada yang masih 19, ini 19. Jadi masih mungkin banyak banget pertanyaan di kepala mereka Ya, yang silahkan. iya kan? Iya kan? Mungkin dimulai dari Yuka. Yuka mau nanya Nih apa? Yuka mau nanya apa nih? Tadi katanya lu ada pertanyaan. Kalau dari saya mungkin kayak kan pornografi. Kalau saya tentang pornografi Oke. sih. Hah? Tentang Oke. pornografi kan katanya tuh benar-benar mengganggu sel otak ya katanya ya. Iya. Efek jangka panjangnya sama cara menanggulanginya sih kurang lebih. Iya. Apalagi buat anak-anak muda gitu kan. Oke. Tapi emang beneran berefek otak? Berefek. Jadi gini ya, yang namanya pornografi itu kenapa sih kok kalau kita nonton pornografi dilarang-larang orang mata-mata kita, otak-otak kita. Jadi kalau kita mulai suka sekali dengan pornografi itu namanya I love it. kecanduan. Hmm. Kayaknya nggak bisa lepas ya sama yang namanya pornografi itu. I love it. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itu ketika kita nonton pornografi itu keluarlah hormon, hormon yang menyenangkan. Oh, ya. dopamin. Iya, dopamin, oksitosin, ya itu dia keluar tuh, hormon cinta itu. Oke. Nah, karena dia keluar tuh diguyur kan si otak ini, sehingga kita tuh makin kecanduan lagi gitu. Jadi setelah dia keluar dan merasa nyaman, kita pengen lagi nonton dong, karena dia membuat kita berasa enak. Nah, akhirnya kalau kita tanpa pornografi, kita tuh gelisah, Ngerasa cemas, ya karena ada yang kurang, karena hormon itu tidak ada lagi di tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Nonton lagi pornografi dan akhirnya karena terlalu dibanjiri oleh hormon-hormon yang namanya dopamin, oksitosin, antara otak kiri dan otak kanan, ya, antara logika dan juga seni itu akhirnya jembatannya yang namanya lobus frontalis terganggu. Lobus frontalis. Ya, nah setelah dia terganggu apa yang terjadi?
Kalau dia terganggu, maka kita tidak bisa memberikan keputusan-keputusan yang hebat. Kemudian juga kita tidak bisa menentukan hidup masa depan kita itu seperti apa. Ya. Ketiga, kita tidak bisa menjadi lebih bijaksana. Nah, udah kecanduan pornografi. Tapi yang lebih ngerikan lagi, kecanduan pornografi itu kan kita ereksi kalau laki-laki. Kemudian kita melakukan onani atau masturbasi. Iya. Nah, akhirnya kita pengen melakukan itu terus-menerus onani. Sementara tubuh kita itu kan juga produksi sperma itu kan 3 hari sekali. Tapi karena kita kepengen, jadi akhirnya tiap hari untuk melakukan onani. Nah, masalahnya adalah selain dia lebih menjadi tadi kurang bisa memberikan keputusan-keputusan, tapi yang kita takutkan itu satu hal. Ketika dia menikah, dia lebih menyukai nonton video porno atau melihat hal-hal porno ketimbang berhubungan seks sama istrinya. Ekstrimnya kayak gitu ya? Ya. Emang kalau misalnya itu lebih enak atau apa? Karena udah terbiasa. Bukan, karena udah kebiasaan. Nggak apa-apa, polos, nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa. Polos itu bagus. Artinya gini ya, ketika dia itu melakukan onani, Lagunya. kenapa lebih mudah buat cowok? Karena dia tidak ada yang harus dipuaskan. Kalau kita melakukan hubungan seks kan si perempuan juga mesti puas dong, mesti dapat dong. Nah, kalau dia onani itu cuma untuk dirinya dia sendiri. Nah, karena dia udah kebiasaan enak dan onani begitu, secantik apapun istrinya, dia inginnya memuaskan diri sendiri saja. Nah, nanti yang terjadi adalah yang sering ke klinik Pak Sutri adalah orang-orang yang bagaimana melepaskan kecanduan itu. Istrinya mulai protes. Kenapa kok saya tidak disentuh dok? Apa dia punya wanita idaman lain? Dan itu atau banyak terjadi, dok? Ya ternyata setelah kita coba telusuri ternyata dia kebiasaan atau kecanduan onani. Dan itu banyak terjadi dok. Banyak terjadi. Buset, baru tahu. Oke. Di kalangan anak-anak muda itu banyak terjadi itu. Bisik-bisik. Nggak apa-apa, tanya aja. Mumpung di sini, sumpah. Sumpah, kalau gue udah nyiapin pertanyaan satu tapi nanti belakangan. Tapi gue satu. Tapi penasaran banget gue dari dulu pengen nanya ke dokter gue. Yang lain. Tapi normalnya dok buat pasangan suami istri nih, kalau misalkan buat berhubungan itu intensitasnya tuh berapa per minggu? Tergantung umur. Tergantung umur. Kalau yang muda 20-30 tuh bisa seminggu 3 kali 4 kali. Tapi kalau di atas 31 sampai 40 tuh seminggu 2-3 kali. Kemudian di atas lagi nanti di atas 41-50 seminggu 1 sampai 2 kali. 60 biasanya seminggu sekali. 2 kali, kalau dia sampai 2 kali juga nggak apa-apa. Oke. Kalau teman saya ada yang sehari 2 kali normal nggak sih? Di atas 30 sehari 2 kali. Kalau memang dua-duanya staminanya bagus nggak masalah. Pengantin baru, kalau orang baru nikah umur berapapun kadang-kadang sehari sampai 3 kali kayak minum obat kan. Tapi dok, kalau misalnya dia nggak, ada nggak sih orang yang benar-benar nggak tertarik sama? Nah itu namanya hiposeksual. Hipo itu Hiposeksual. rendah, seksnya rendah. Aseksual. Nah, atau aseksual sama sekali tidak. Bukan. Nah ini kan rendah aja. Rendah aja itu hipo, masih ada sedikit-sedikit gitu. Tapi mungkin dia melakukan hubungan seksnya cuma sebulan sekali. Nah itu kita sebutnya hipo. Hipo dia. Hiposeksual. Apakah itu wajar? Untuk hiposeksual? Ya. Tidak wajar. Tidak Itu harus wajar. diobatin. Biasanya dokter akan berikan obat-obatan supaya dia itu menjadi lebih bergairah lagi terhadap pasangannya. Yang laki-laki juga menjadi lebih agresif lagi. Karena ada beberapa juga laki-laki yang mungkin mereka berkamuflasenya, ya habis saya kerja dok, habis saya capek. Iya, saya juga banyak teman yang work nggak alkoholik. Jadi saya nggak tertarik lagi. Itu bukan itu. Kamu memang tidak hiposeksual. Itu bisa sebulan sekali. Nanti kita cek tuh testosteronnya biasanya rendah, hormon laki-lakinya. Atau kita cek juga ketertarikan dia sama si istrinya tuh seperti apa, gitu loh. Kecanduan pornografi apa enggak? Oke. And how about kalau hiposeksual? And how about hypersexual? Itu wajar atau tidak? Hypersen juga cukup banyak ya di klinik itu namanya nymphomania kalau buat perempuan.
Untuk laki-laki sama. Buat laki-laki namanya Donyuanism. Donyuanism. Nah, kalau itu kebalikan. Itu pulang ke rumah pun istri dihajar lagi terus-terusan. Lagi masak di dapur. Iya, dia langsung dipeluk, langsung dibuka bajunya gitu sampai si perempuan juga akhirnya nggak merasa nyaman. Nah, ternyata dia hiperseksual. Tapi mau hiposeksual, mau hiperseksual, dua-duanya Harus diobati. harus diobati. Berarti itu penyakit ya, Dok? Penyakit. Itu penyakit. Penyakit. Sure. It's okay. Oke. Hiperseksual berarti harus diobati ya? Iya, harus diobati. Supaya Supaya dia rendah, kasihan dong istrinya juga. Oke. Dan seakan-akan dia itu juga hidup itu hanya untuk seks dan kedua dia tidak merasakan kenikmatan hubungan seks. Jadi objek. Jadi ejakulasi tapi nggak kerasa. Kalau kita kan ejakulasi merasa enak, merasa nyaman, merasa damai, dia enggak. Biasa aja kayak kencing biasa. Jadi akhirnya tidak ada kenikmatan apapun. Itu kecanduan atau Itu namanya hiperseksual, beda lagi. Kalau kecanduan itu tadi kalau kecanduan lebih kepada apa ya? Kalau hiperseksual itu lebih kepada frekuensi dan kualitasnya. Kalau kecanduan itu lebih kepada kualitasnya aja, bukan kualitas, frekuensinya aja. berarti hyperseksual itu bisa terjadi di cewek dan cowok? Cowok dua-duanya. Kan hiperseksual pada cowok itu namanya tadi Donyuanism, pada cewek nymphomania. Nah, saya justru yang paling kesian tuh kalau dapat cewek-cewek yang nymphomania. Dia itu nanti bisa lama-lama menjadi, maaf ya, pekerja seks. Atau dia itu sampai saking kebutuhannya itu tinggi, dia sampai akhirnya nyewa gigolo dan sebagainya. Atau seks sama gue gratis sama teman kerjanya, sampai dikenal tuh di lingkungannya itu. Lu kalau mau nyobain, mana dia cantik lagi, kalau mau nyobain dia gratis. Tapi dia itu juga tidak menikmati hubungan seksnya itu gitu loh. Dia hanya pengen nyoba sama cowok kayak begini, mudah-mudahan dia bisa membuat saya orgasme dengan yang ini, pengen nyoba juga sama yang ini, tapi dia tidak pernah bisa mendapatkan kepuasan. Buat kebutuhannya doang. Iya. Sekarang lagi rame di TikTok dan di social media itu tentang whole face. Hah? Whole face. Itu Whole face. Old. Whole. It's Oh, okay. face. Apa itu? Aku juga aku nggak terlalu nonton. Ya kayak ini cewek tuh ada zaman-zamannya tuh pengen nyobain sana sini intinya. Iya. Face. Nah, kalau yang namanya whole face yang kayak gitu, kita nggak bisa tentukan bahwa dia hiperseksual apa enggak. Kalau dia menikmati hubungan seksnya kan dia tidak hiperseksual. Kalau hiperseksual tuh hampir, jadi yang kalau saya datang ke tempat saya itu sampai dia bilang, saya tuh kadang-kadang ngelihat laki itu pengen melakukan gitu. Sama setiap laki, kalau sama yang kayak gini bisa nggak ya memuaskan gue? Kalau sama yang begini bisa nggak ya aku orgasme? Kalau kayak gini, karena akhirnya buat saya datar-datar aja dok. Nah itu, nah kita obati kenapa dia dulu sampai jadi hiperseksual. Apakah dia waktu kecilnya pernah melihat ibunya melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, ataukah ketika dulunya dia itu merasa melihat ibunya juga ditampar atau dipukul, ya sehingga dia akhirnya merasa dendam kepada yang namanya laki-laki. Oke. Tapi dok, itu kan semuanya kan kalau misalkan masih muda kan pasti ada rasa penasaran ya. Gimana sih ngebatasin rasa penasaran kita tuh biar gak nyampe di titik yang kita mungkin terjerat sama, kalau misalkan sebagai cewek tadi nifoma tadi, atau mungkin sebagai cowok nanti gak kecanduan pornografi. Tapi kan edukasinya penting ya. Nah rasa penasaran kita harus dibatasin gak sih, atau kita cari taunya lewat apa gitu? Jadi namanya manusia itu punya satu hal, pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu bisa terbentuk dari mulai kecil ya. Misalnya dia lihat kayak gini nih, anak kecil tuh langsung diambil, nggak boleh. Satu, kamu makan. Itu dari hal-hal kecil tuh udah diajarkan gitu loh. Sehingga dia bisa mengendalikan diri. Ketika dia juga pengen seks, dia bisa mengendalikan. Oh ini nggak boleh, ini suami orang. Oh ini nggak boleh nih, kita belum nikah. Nah, itu udah mulai terbentuk, dan latar belakang yang paling kuat adalah Keluarga. agama dan keluarga. Agama dan keluarga. Agama dan keluarga. Lagi bempernya di sana ya. Yang kerja di situ. That's the thing. Iya, oke.
Dok, saya mau gini, kalau di sini penonton ini kan nggak cuma ada cowok-cowok ya, pasti ada cewek-cewek juga. Mungkin nggak ngechat atau nggak chat di situ di live atau di mana. Cuman saya mau bukan mewakili sih. Beberapa dari mereka mungkin pernah tersirat atau terpikirkan, tapi nggak tahu mau nanya siapa, nggak tahu harus gimana, dan mungkin pasangannya atau partnernya juga nggak peka atau nggak tahu juga harus melakukan apa. Ya. Buat cewek-cewek yang belum tahu apa itu rasanya orgasme, itu gimana cara supaya mereka mengerti dan mereka tahu, Dok? Pertama, orgasme itu kan bisa didapat ya ketika dia seperti mimpi basah pada Iya. laki-laki. Iya. Ya. Jadi dia bisa dapatkan pada waktu dia tidur. Misalnya dia ngelihat hal-hal yang romantis atau yang ini ya, kemudian dia tidur tuh, dia mimpi basah tuh, kok enaknya seperti itu. Nah, sebenarnya otak itu juga ketika si wanita itu orgasme sama keluar oksitosin, dopamin itu keluar juga itu ya. Nah, dalam keadaan sadar dia didapatkan melalui hubungan seks. Ada touching, ada ciuman dan sebagainya ya, sampai akhirnya dia merasa titik-titik erogennya terangsang, terutama di daerah klitorisnya ataukah juga pada G-spotnya, akhirnya dia mencapai orgasme. Nah, perasaan orgasme itu yang adanya pada mimpi dan dirasakan oleh alam bawah sadarnya itu bisa dirasakan sekarang dalam keadaan sadar dong ketika dia melakukan hubungan seksual. Apa sih yang dirasakan? Pertama, orang Prancis mengatakan itu adalah petit mal, artinya kematian kecil, seperti orang merasa melayang. Ya. Kedua, apa yang terjadi pada tubuhnya? Ya, pertama adalah dia secara fisik yang namanya disebut dengan kejang. Oke. Kejang. Ya, setiap 0,7 detik jadi dari sini. Kayak kesetrum gitu, kejang naik. Ya, naik sampai di atas, kemudian si vagina itu seakan-akan menghisap penis. Makanya pria kalau yang pintar tahu, dia nggak orgasme nih, penis gua nggak terasa kehisap. Nah, karena ketika dia dihisap itu, si pria itu merasakan enak yang benar-benar. Ya. Kemudian udah dihisap begitu, si Mr. P-nya dijepit, dihisap, kemudian terjadi getaran-getaran pada Miss V-nya, pada vagina. Caranya tidur atau Bukan. caranya gimana dong? Loh, caranya si pria itu harus merangsang sedemikian rupa sehingga si wanita itu ya pada titik kan tadi dari mulai foreplaynya, misalnya dari mulai ciuman, titik-titiknya dirangsang, payudaranya dihisap, kemudian lehernya dicilat, puting susunya dihisap. Nah, itu semua akhirnya mengakibatkan si wanita itu orgasme. Dan orgasme itu yang dirasakan oleh pria adalah seperti itu. Si wanita juga ngerasa dia ngerasa nggak seperti melayang, tapi si pria yang ngerasa seperti penisnya itu terhisap dan bergetar. Oleh karena vaginanya juga ikut bergetar. Saya punya pertanyaan, Dok. G-spot wanita tuh beda-beda gak sih? Maksudnya kayak tiap orang beda gak sih? Beda. Tapi Ya? secara umum, sekali lagi, secara umum kalau kita mau mencarinya ya, kemudian saya kan dokter kandungan, jadi tahu. Kita masuk, kemudian kira-kira sepertiga atas vagina antara jam 11 dan jam 1. Itu ada lekukan seperti kita koin ya. Koin 100 rupiah yang kecil itu kita ada. Nah, itu pun kita harus bisa menentukan. Kalau G-spot itu kita terlalu keras memegangnya, kan kalau kita lihat di BF kadang-kadang sampai begitu. Enggak itu salah. Itu dia akan kesakitan. Tapi kalau dia itu terlalu lunak, terlalu pelan, ya, itu juga nggak akan terangsang G-spotnya. Mesti pas ya. Jadi mesti pas. Seperti apa? Orang mengatakan seperti menulis di dalam kaca berembun.
Ngebatik. Kalau kata kaca berembun, kamu tulis begitu tuh, set kelihatan tulisannya. Nah seperti itu kekerasan. Habis kaca berembun. Wow. Itu baru dapat namanya G-spot. Apa bedanya? Kalau orgasmenya klitoral, dia itu tajam, cepet set, terus langsung kejang. Si wanitanya juga seperti kejang. Tapi kalau orgasme G-spot, dia itu kecil pelan-pelan, kemudian dia itu akan ngerasa seperti keluar air kencing. Silakan. Itu bedanya. Gitu guys bedanya ya guys ya. Suara kencing. Kayak seperti kencing, tapi bukan air kencing. Tapi kalau keluar cairannya, keluar nyemprot. Tapi juga bukan sperma. Bukan. Itu yang namanya Bukan ya? orgasme G-spot. Bukan ya? Jadi kita pernah coba tuh beberapa peneliti melakukan penelitian, diambil tuh cairannya, dicek, nggak ada yang sama, nggak sperma, nggak prostat, tapi khusus untuk cairan pada wanita. Ada sebutannya nggak tuh? Tapi semua cewek bisa. Hanya 60-70%. Tidak semua wanita punya G-spot. G-spot itu ditemukan oleh dokter kandungan namanya Gravenberg. Dia seorang ahli kandungan dari Jerman. Right. Oke. I see. Nanya nggak Jod, lu kan mau nikah tahun depan. Iya, mau nikah. Nanya nggak? Nggak. Kalau teman saya ada yang ketertarikannya tuh sampai yang Temen saya mulu. Temen saya ketertarikan seksual mulu. tuh jauh di bawah umur dia gitu loh, bisa sampai 12 sampai 15. Gila lu. Iya, cuma siapa 12 yang sampai kayak gitu? 15 Itu apa gila kali yang kayak gitu. sehari? Enggak, umurnya jauh gapnya. Misalnya nih teman saya misalnya umur 37, dan Ah. ketertarikannya ke 23, 22 gitu. Wajar Itu nggak suatu sih? hal yang wajar, Wajar pada ya? yang muda-muda itu dia tertarik. Wajar banget. Tapi ingat, kalau dia ketertarikannya pada anak-anak di bawah umur 13 tahun, 12 tahun, itu disebut dengan pedofilia. Oke, tapi kalau misalnya dia gapnya 12 tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal dia udah puber, Oke. asal dia udah mens. Oke, Gitu. baik. Aku penasaran. Iya. Kalau misalnya ini dong, penyakit menular seksual kan pasti viewer ini juga banyak kan yang mungkin mereka juga nggak ngerti tentang penyakit menular seksual itu seperti apa dan tipe-tipenya tuh kayak gimana. Penyakit menular seksual itu banyak ya. Ya. Apalagi kemarin aja di Bandung dikatakan ada 414 mahasiswa terkena HIV/AIDS. Itu salah satu penyakit menular seksual. Ya. Sampai kena HIV, dan orang yang sudah kena HIV/AIDS pasti game 10 tahun kemudian, pasti mati dengan cara yang menyedihkan. HIV/AIDS itu kalau diobati pun tetap dia akan mati, hanya mungkin matinya tidak semengerikan kalau dia sama sekali tidak diobati. Karena gejala-gejalanya HIV itu human immunodeficiency virus. Virusnya sendiri tidak mengakibatkan kematian, tetapi gara-gara daya tahan tubuhnya turun, dia akhirnya mengakibatkan kematian. TBC timbul, tipes, sekaligus tuh obat penyakit itu TBC, tipes, diare, kemudian semua akhirnya kehabisan cairan, meninggal. Nah, penyakit menular seksual itu ditularkan melalui hubungan seks. Udah pasti menular seksual, ya, pada orang yang membawa kuman. Ya, si kuman itu ditularkan kepada si laki-laki atau perempuan tersebut. Partner. Nah, kita bagi itu menjadi ada yang namanya berasal dari virus, ya, termasuk HIV, herpes 1, herpes 2, ya. Ada yang disebabkan oleh karena jamur, ya, misalnya jamur Flor albus, ya, yang mengakibatkan keputihan, ya. Mycoplasma itu juga jamur. Kemudian ada yang disebabkan oleh bakteri. Apa saja bakteri? Gonore, kencing nanah, atau sifilis, Treponema pallidum. Ini jenis kumannya. Itu beda-beda, ya. Beda-beda dalam bentuk besarnya. Paling besar bakteri, di antara bakteri
dengan virus, paling kecil virus, ada di antaranya disebut dengan chlamydia. Dia mirip GO. Chlamydia. Aku pernah Nah, si chlamydia ini yang paling kita takutkan adalah kalau terinfeksi, wanitanya menjadi mandul atau prianya juga bisa menjadi mandul. Oke. Gejalanya sih beda-beda Beda-beda. juga. Ada yang kalau pada wanita keputihan, biasanya pada wanita keputihan. Tapi jenis keputihannya mungkin kalau jamur gatal, kalau chlamydia kehijauan, kalau misalnya GO hijau banget. Kalau dia misalnya trichomonas dia bau dan ada darah. Kalau seperti itu. Jadi itu memang ya harus belajar di kedokteran untuk bisa mengetahui hal-hal tersebut. Mau nanya lagi dok, itu kan tadi udah bahas penyakit menular seksual ya. Buat menangani atau buat kita minimalisir nih kemungkinan kita terkena gitu. Dalam tanda kutip mungkin safe sex kali ya bilangnya. Apa yang mesti kita lakuin gitu? Pertama, kamu yakinkan bahwa pasangan kamu itu juga tidak berganti-ganti pasangan. Satu. Setia berarti ya, harus setia. Harus setia. Kan ada ABC. Abstinensia, jangan melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak kamu kenal. B, be faithful, setia kepada pasangan. C, gunakan kondom. Nah, jadi kalau mau safe sex itu ya 3 itu tadi. ABC itu Ya, ya. ABC tadi. jadi harus tahu. Tambah lagi sekarang DE, don't inject. Inject untuk menghindarkan HIV/AIDS. Karena sekarang HIV/AIDS banyak ditemukan pada penggunaan jarum suntik. Jarum suntik. Drugs, ya. Ya, Kemudian E, edukasi. Seperti ini adalah edukasi. Oke. Yeay. Tapi itu beberapa nih yang bisa disembuhkan. HIV/AIDS nggak bisa sembuh. Herpes 1 dan herpes 2 sembuh bisa. Namun kalau daya tahan tubuh itu karena dia virusnya dormant, kadang-kadang dia kambuh lagi kalau daya tahan tubuhnya turun. Kalau jamur juga. Jamur bisa sembuh, GO bisa sembuh, sifilis bisa sembuh. HIV Yang bisa. agak susah tuh yang penyebabnya virus, herpes ataupun HIV Iya. gigi udah. Sekarang gue mau lebih sensitif lagi dok. Izin nanya. Buat cowok-cowok mikropenis, itu gimana caranya mereka membahagiakan istrinya? I'm not. I'm good. I'm good. Ininya. Jadi Kan banyak. orang dengan mikropenis pertama kita harus lihat dulu, ya. Kenapa dia sampai jadi mikropenis? Itu dari kecil. Biasanya dari kecil Dari karena kecil kan? gemuk, Oh, oke. gendut. Oh. Jadi ketika seseorang itu gemuk, ya, seseorang itu gemuk, maka yang diproduksi oleh lemak-lemak tubuhnya adalah hormon kebalikannya. Kalau dia laki-laki hormon perempuan yang disebut dengan aromatisasi lemak, ya, yang akhirnya menjadi estrogen. Estrogen itu akan menekan testosteron, hormon pada laki-laki. Si testosteron itu karena tidak berkembang secara baik, akhirnya dia cuma sedikit. Akibatnya perkembangan penis yang dipicu oleh testosteron menjadi tidak sempurna. Terjadilah dia yang namanya Mikropenis. mikropenis. Sekecil apa? You ask me? Kecil aja, bukan tidak normal. Nggak normal. Kalau normal Iya, di- Indonesia kayak gitu. Terus Asia kali ya? Asia itu sekitar 11 cm. Kalau Kalau Nah, dia ereksi 11 sampai Iya. 12 sampai 14 cm. Now- 11 masih kita anggap masih normal, masih bisa. 11. kalau betul. mikropenis Kalau mikropenis di bawah itu pada saat ereksi cuman 8, cuman 7. Bahkan ada yang cuman 5. Dari kecil gue kurus. Oh iya. 11 di Asia 11 ya? Iya. Berarti ya. Dan terus bagaimana cara terus mereka punya pasangan gitu. Nah. Terus gimana cara mereka membahagiakan pasangan? Kalau di kita digedein dulu. Bisa. Is it possible? Is it possible? 11 sampai 13 tahun masih bisa kita bantu. Di atas 14 tahun pengalaman saya sendiri ya, artinya mengobati itu biasanya nambahlah 1 cm. Lumayan kan, setengah sampai 1 cm dengan pemberian hormon testosteron. Meskipun golden periodnya adalah 11 sampai 13 cm. Segini dok. Nambah, nambahnya? iya nambah 1 cm. Apa? Oke. Ngaruh ya? Coba teman lagi. Tambahin lagi. Biar 4 cm. Oh gede sih. Gede sih. Panjang sih, Gede panjang.
Gitu. Jadi guys, jadi harus dari kecil dilihat dulu guys, dari umur 11 sampai 13 baru Diurut. Diurut. Apa nih? Bisa kan ada- diurut. Urut nggak ada yang bisa memperbesar itu nggak. Enggak ya, itu mitos. Mitos. Obat-obatan Dok, kayak misalnya yang di mungkin di daerah-daerah yang kayak diapain lah ada dikekop, dibungkus. Nggak ada. Enggak ada ya. Di Irian ada yang namanya daun bungkus-bungkus. Yang terjadi adalah gatal. Dan karena gatal alergi dia merah, kadang-kadang bernanah, bengkak. Oh, gedenya karena Karena Yang kedua di daerah Indonesia Timur, khususnya di daerah Maluku, ada yang suka disuntik-suntik, itu diisi suntiknya getah itu sampai akhirnya penisnya mengalami peradangan dan pernanahan. Akhirnya harus diamputasi atau dipotong. Bukannya gede tapi malah diamputasi. Thank you. I'm good. Sini dong, nanya yang sopan di sini dong. Ya udah. Kayak obat kuat gitu yang pil biru lah atau apa lah yang bikin kayak Sini nanya obat kuat guys. Oke. Gua nggak Obat ngerti. kuat itu obat-obat. ada yang namanya afrodisiak. Itu adalah obat-obat yang meningkatkan gairah seks. Oh, yang di bokep Ya. tuh. Oke. Ada efek sampingnya nggak dok? Obat kalau herbal biasanya nggak ada. Kalau yang kayak dijual-jual di pinggir Kalau ada itu yang bahaya, darah ular misalnya, empedu, ular kobra, otak monyet, itu kan semua dianggap obat kuat. Padahal sih kadang-kadang anak tikus yang masih di dalam perut ibunya itu ditangkap, kemudian dihamil tikusnya itu terus dibelek, masih hidup-hidup dimasukin ke dalam itu. Ada yang kayak gitu di Cina, di mana itu sebenarnya berbahaya sekali. Ya, dan efeknya juga tidak ada. Tapi kalau obat kuat dari pinggir itu untuk seksualitas itu sebenarnya ngefek banget. Berarti. Enggak juga. Sugesti. Tergantung. Jadi kita mesti melihat tuh obat kuat pertama isinya apa. Kemudian kita harus lihat isinya itu gunanya buat apa. Apakah bekerja di otak, apakah bekerja di persarafan, apakah melebarkan pembuluh darah. Nah, kemudian yang kedua, herbal atau bukan. Kalau herbal masih oke lah, masih aman. Purwoceng, tongkat ali, sanrego, ya, kemudian tribulus, yohimbin, itu masih dari akar-akaran masih oke lah. Tapi kalau sudah dicampur-campur yang empedu ular kobra, nah itu bahkan ketika orang itu makan empedu ular kobra, itu semua untuk supaya ereksinya keras, ternyata di dalam empedu ular tuh banyak sekali virus. Akhirnya si pria itu meninggal karena radang otak, encephalitis. Saya mau nanya lagi dok, tadi kan udah bahas tentang obat kuat ya. Mau nanya kalau misalkan buat ningkatin nih, apa misalkan seks kita biar berkualitas atau sperma jadi lebih bagus, dari lifestyle-nya tuh apa yang mesti diubah? Satu, selalu jalankan 4 pilar hidup sehat. Ya, yang pertama adalah makan, Dari makanan. pola makan. Pola makan. Satu, pola makan itu apa? Hindari 3G, gula, garam, gorengan. Dan gratisan mungkin satu karena Dan gratisan. makan suka banyak tuh kan, pada gratis kan. Kemudian yang kedua, ya tadi yang G itu garam, terutama pada ikan-ikan asin dan sebagainya itu. Kenapa? Dia bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau gula bisa memicu yang namanya diabetes. 75% penyebab impotensi adalah diabetes. Oh gitu. Kemudian gorengan itu lemak. Minyak ya. Semua yang digoreng itu menjadi lemaknya menjadi trans, dan lemak trans itu menjadi penyebab kanker. Ya, dan menjubat pembuluh-pembuluh darah. Okay. Aliran darah tidak lancar, aliran darah ke penis tidak lancar, akhirnya impotensi. Itu makanan. Yang kedua adalah olahraga. Kalau orang tidak berolahraga, ya, maka dia pembuluh darahnya sulit untuk melebar, dan yang kedua hormon-hormonnya tidak bekerja dengan optimal. Oke, olahraga. Apapun olahraga apapun berarti ya. Yang terutama kardio, yaitu lari. Karena dengan begitu, dengan lari, dengan jogging, dengan jalan cepat, itu pembuluh darahnya akan terbuka. Kemudian olahraga itu melatih endorfin. Kalau orang olahraga kan bahagia, seneng gitu, keringatnya keluar. Nah itu hormon juga pada keluar. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, tidur yang cukup.
7 sampai 8 jam per hari. Jadi alkohol tidak masuk dalam list Alkohol tidak nanti boleh. nanti itu Beda itulah, lagi. itu namanya kebiasaan buruk. Oke. Kebiasaan dulu. Gua cuma nanya. Jangan seakan-akan nggak ada lu kayak oke Ya, gitu. kemudian yang ketiga tidur, dan kemudian yang keempat manajemen stres. Orang yang stres juga jelek. Right. Oh fuck. Nah, kebiasaan buruk harus dihindarkan. Apa saja? Tadi begadang, kemudian merokok, kemudian minum minuman keras, itu sama. Oke. 3 hal tersebut. Perokok termasuk vape ya. Karena vape itu juga ternyata hasilnya pada penelitian oleh dokter-dokter di Rumah Sakit Persahabatan, bahayanya jauh lebih besar daripada rokok biasa. Ah. Dok, berarti itu menurunkan kualitas sperma banget ya dengan kebiasaan buruk dan kesehatan yang tadi disebut. Ya. Berarti itu menurunkan kualitas sperma banget. Menurunkan kualitas sperma, menurunkan kesuburan, tadi ya, kualitas sperma itu kesuburan, dan mengakibatkan disfungsi ereksi dan ejakulasi dini. Gitu. Misalnya kebiasaan buruk itu udah dijalanin dok, butuh berapa lama untuk recovery dengan dia perubahan lifestyle? Rokok efeknya bisa sampai 10 tahun. Minum kalau sampai kerusakan hati bisa sampai seumur hidup. Karena minuman keras, jadi anak jangan pikir orang-orang yang minuman keras itu jagoan ya. Enggak. Biasanya justru Parah. livernya rusak Iya. Undang itu. dan tidak bisa Bener. memproduksi Kita hormon juga sih nggak setuju testosteron. banget sama kayak gitu-gitu minuman keras gitu. Gila bang. Parah banget orang-orang kayak gitu. 10 tahun ya dok ya. Sebentar, 10 tahun. rokok. Rokok dong 10 tahun. Rokok tuh ini ya efeknya ya. Jadi seorang merokok, sudah kecanduan merokok, kemudian pembuluh darahnya tuh kita ambil. Nah, terlihatlah di situ yang namanya plak. Plak itu penempelan pada pembuluh darah ya, arteriosklerosis, penebalan pembuluh darah. 10 tahun kemudian dicek lagi masih ada. Right. Gue olahraga mulu. Iya. Iya kan? Gua juga. Udah besok kalian terakhir berenang udah terus kan? Iya. Tadi kita baru berenang. Untung yang di sini Ya, kita sehat. bagus. Sempet lah, Bandung mah sempet. Dulu tapi Dulu sempet. pas muda. Sekarang udah enggak sih. Oke. Ini udah berapa lama nih kita nih ngobrol nih? Udah setengah jam ya. Setengah jam lagi. Duh, masa pertanyaan ultimate Dok. tuh sekarang? Ya lu dulu deh. Kalau misalnya open relationship gimana? Gini. Hah? Enggak kan banyak kan? Banyak kan open relationship itu saya menghormati itu kok. mental atau Saya apa? belajar seks itu kan di luar. Karena di Indonesia kan nggak ada, ya. Untuk men sexuality-nya belajarnya di Milan di Itali. Kemudian untuk yang namanya marital terapinya di Belanda. Kemudian untuk yang penyimpangan seksualnya juga ada di Belanda tuh. Kemudian HIV/AIDS-nya di Australia, seks edukasinya belajarnya di Jepang. Ya. Nah, kita kan gabung karena saya dari luar. Jadi open marriage itu di beberapa negara is oke. Jepang nggak, masih meskipun udah nerima tapi masih malu-malu. Apalagi kalau negara-negara Timur Tengah, negara-negara agama Islam sama sekali nggak boleh. Ketahuan melakukan begitu bisa cambuk dan sebagainya. Nah, ada baiknya ada negatifnya. Open marriage itu yang paling kita takutkan adalah penyakit kelamin. Ya. Karena apa? Karena yang namanya penyakit kelamin itu kan karena dia open marriage itu kan dia lo boleh sama yang lain, gue juga boleh sama yang lain. Kita marriage hanya sekedar status sosial. Itu mereka nggak puas satu sama lain. Iya, nggak puas satu sama lain. Artinya gini, pokoknya urusan seks, lu bebas, gue bebas. Nggak Tapi be kita faithful. tinggal di satu rumah, kita punya anak. Kadang-kadang bahkan anaknya pun kalau kita tes DNA itu belum tentu anak dari Anaknya. si suaminya. Oke. Nah, yang paling sering itu adalah HIV ya. Dan kalau udah mulai open marriage, kalau menurut saya ngapain kawin? Iya kan? Jadi YB aja. Lo hanya membuat penderita si anak itu. Iya, betul. Anak itu melihat bapak ibunya kerjanya Ganti-ganti. menukar cewek, menukar cowok. Nah, akhirnya apa sih anak itu stres. Ada yang sampai bunuh diri. Beberapa anak yang
lahir dari yang jangankan dari open marriage, dari perselingkuhan aja. Bapaknya selingkuh, anak itu langsung. Ada yang akhirnya narkoba, ada yang akhirnya juga dia melakukan kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika saya tanya kenapa kamu sampai hamil, apa kamu sengaja dok, biar orang tua saya juga. Kamu nggak tahu siapa bapaknya, nggak tahu. Sengaja. Sengaja dia balas dendam kepada ayah ibunya. Saya pernah punya pasien begitu. Ibunya sampai nangis Iya, kan. aku abis itu sering nonton TikTok, ada yang kayak orang luar negeri gitu. Trip apa sih, suami istri tapi 3 orang kayak Itu namanya rame banget trisam Bukan yang suami atau yang orgi. Kalau Iya, orgi sih, dia sih. tukar menukar istri. Kamu bangsanya trisam, orgi itu di Indonesia juga banyak. Cuman nggak diungkap aja. Mereka yang sudah uangnya kadang-kadang juga berlebih ya, sudah tidak lagi mikir mengenai makan, mengenai apa. Mereka menginginkan sesuatu yang berbeda. Pesta di dalam tahun baru tukar menukar. Tuh, saya mau nanya deh, kan ada juga Pasangan. pernikahan yang belum pengen, saya belum menunda punya anak. Kontrasepsi yang paling aman itu apa? Pil aman. Ya, atau karena pil itu gini, dari penelitian, pil itu kalau kita hentikan makan pil, ya, dia kembalinya kesuburan itu sekitar 3 bulan 6 bulan. Jadi kalau kamu bilang, duh saya mau hamil bulan ini aja tahun depan, tapi bulan Januari kurangi 3 bulan. November udah berhenti pilnya. Pil itu apa? Pil KB. Pil KB. Oh. Dengan pil KB itu kita bisa menentukan kapan kita bisa hamil dan merencanakan untuk kehamilan tersebut. Spiral boleh, tapi yang masang mesti yang jago, dia mesti ini. Dan spiral itu harus spiral yang ukurannya paling kecil karena belum rahimnya kan belum pernah melahirkan, jadi belum pernah ada bayi di dalamnya. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? gue ultimate. Udah, gue dulu. Lu dulu. Ada tekniknya dok kalau mau anak kembar gitu? Iya lagi. Gue penasaran. Iya lagi. Oh iya. Anak kembar harus ada keturunan kembar. Harus ada. Harus. Genetik. Dan dia itu pun kalau udah genetik hanya kemungkinannya 20%. 20%. Tapi kalau misalkan ada 30%. paman saya punya anak kembar gitu, berarti saya ada chance gitu. Ada chance. Cuma yang paling bagus tuh kalau kalau orang tua kembar anak ke anak. Kalau ke paman itu berkurang dari 20% menjadi 5%, 6% saja. Bukan keluarin 2 kali gitu, Dok. Iya kan? Enggak. Gitu. Enggak. Enggak Enggak ya? Enggak bisa ya. Dia harus ada kembar. Jadi ketika ada kembar itu ada yang 2 telur, artinya si perempuannya itu punya mengeluarkan 2 telur kemudian dibuahi, anaknya bisa laki dan perempuan. Tapi ada yang kembar 1 telur, artinya setelah dibuahi si telur itu membelah. Masing-masing berkembang lagi sendiri jadi janin, ini juga jadi janin. Itu yang disebut dengan kembar identik. Yang bersama ya. Ya. Kayak gue sama Cristiano Ronaldo. Oh iya. Siap. Kayak gue. Dan masih banyak juga tuh yang nggak tahu kalau kembar itu bisa cewek sama cowok kan, Bang? Iya, bisa. Bisa kan? Bisa. 2 telur ya artinya. Bisa cowok sama cowok, bisa cewek sama cowok, bisa cewek sama cewek juga. Seru ya. Bisa ya. Gue masih ada pertanyaan. Tanya, gue Ya. ultimate. Oke. Kan penyimpangan seksual itu kan banyak ya, Dok? Iya. Kayak bestialisme, nekrofilia Ah. segala macam. Nah, faktor pendorongnya apakah dari psikologisnya doang atau mungkin karena hasrat seksnya tuh yang nggak ketampung? Jadi gini, kalau kita akan melihat seseorang ini punya kecenderungan untuk mengalami penyimpangan seksual, kalau kita coba runut ya, dia biasanya 1, faktor gennya ada. Meskipun genetik itu tidak terlampau terlihat, dan misalnya dulunya mungkin kakeknya sadis masokis, suka mukulin istrinya. Nah, kemudian dia yang itu faktor yang 5%. Faktor yang kedua yang paling penting itu adalah di dalam kandungan. Si janin itu di dalam kandungan. Dari janin. Jadi apakah waktu hamil si anak ini happy nggak sih si perempuan itu? Itu ngaruh. Itu sangat ngaruh. Namanya psikofisiologis.
Ngaruh. Jadi kalau misalnya Jadi kayak ibunya- istrinya nangis melulu ditinggalin sama suaminya, sering dipukul, istrinya tidak happy, bahkan hanya gara-gara dia ini kan masih terikat kontrak, katakan pramugari ya, terikat kontrak, tapi dia terpaksa hamil. Dia marah-marah terus supaya gara-gara lo gue jadi dipecat, gue gara-gara mestinya gue tuh masih bisa terbang, masih bisa membenih mati. Nah, anak itu udah mengalami trauma-trauma itu. Nah, itu dalam kandungan. Yang ketiga dalam proses melahirkan. Proses melahirkannya misalnya terlambat, udah pecah ketuban, hijau segala, nggak ke dokter. Ya, jadi akhirnya dokter melakukan sesar tapi sudah nggak ada air ketubannya. Atau dipaksa dilahirkan normal padahal dokternya tidak bisa memprediksi nih bahwa ini tuh sebenarnya gede banget gitu loh. Kepala bayinya akhirnya tidak lahir, divakum. Nah, ketika divakum itu kan ada sisa kadang-kadang bekas benjolannya meskipun nanti lama-lama hilang, itu juga bisa mengakibatkan. Tapi yang 70% adalah pengaruh lingkungan. Sering dipukul, dibanding-bandingkan, makanya ojo dibanding-bandingke. Ada lagunya kan. Sering dipukulin, dibanding-bandingin, kemudian sering dibully. Apakah oleh teman-temannya atau oleh orang tuanya? Kamu goblok kayak gitu aja nggak bisa. Ya, terus dibilang kamu tuh jelek, kan dibully. Nah, akhirnya dia berkembang menjadi pria atau wanita yang mempunyai kecenderungan penyimpangan seksual, menjadi wanita pria secara kepribadian menjadi abnormal behavior. Seperti itu. Saya ada pertanyaan tambahan, Dok. Apakah gay itu genetik? Gay itu ada genetik, ya kita sebut the nature, dan ada yang nurture. Nurture itu adalah pengaruh lingkungan. Genetik tadi ada, setiap orang ada kok. Sekitar 5%. Apakah genetiknya itu berkembang atau enggak tergantung. Oke. Gitu loh. Katakan yang begini, dia ada genetik. Anak yang dilahirkannya 3 terus laki. Dia pengen banget punya anak perempuan. Keluarga saya tuh. Kemudian ketika dia anak laki, karena dia pengen punya anak perempuan dari kecil, dia pasti anak perempuan kok, gue udah punya 2 anak laki, pasti ini anak perempuan. Terus dia mulai tuh untuk menunjukkan dia anak perempuan, dandan yang cantik, seakan-akan psikologisnya udah begitu. Ketika lahir laki-laki, kecewa si wanita itu. Kemudian dia memperlakukan anak laki-lakinya seperti perempuan, kasih bajunya pink, diajarin masak sama ibunya, karena karena di dalam benak dia ini anak perempuan. Akhirnya dia menjadi gay. Dia akan mencari sosok-sosok laki-laki. Oh, berarti figur ayah tuh penting banget. Sangat. Beberapa kasus-kasus yang saya tangani, kan saya juga banyak kasus-kasus gay ya, yang banyak orang tuanya biasanya nggak bisa nerima. Nah, mereka itu terlalu dekat dengan ibu, anak laki-laki terlalu dekat dengan ibu, anak perempuan terlalu dekat dengan ayah. Dok, tadi aku baca pertanyaan dari situ. Efek samping dari obat-obatan yang buat Mental lagi ya obat ya. Kan tadi udah obatnya. Oh, kok dari komen ya? Iya. Efek samping obat-obatan dari yang buat gugurin kandungan itu ke depannya efek sampingnya apa? Dok? Semua obat-obat penggugur kandungan tentunya merusak rahim. Ya, akibatnya apa? Yang paling sering ya susah untuk hamil. Untuk hamil lagi. Oke. Kan ada beberapa kita pernah kok saya lihat kok hasil normal, hormon normal, ternyata dia pernah menggugurkan kandungan, dikuretkan, dan dia makin sering dikuretkan lama-lama Tipis. makin, ya orang bilang sih tipis, tapi kita bilang sih bisa terjadi infeksi, luka dan sebagainya, itu juga menjadi sulit hamil. Oke. Tadi kan udah ngomong penyimpangan seksual, Dok. Apakah fetish adalah salah satu bentuk Yes. penyimpangan? Fetish adalah penyimpangan seksual tapi tidak merugikan orang lain. Misalnya dia hanya tertarik pada wanita yang menggunakan stocking, atau dia meminta istrinya Cosplay.
menggunakan kebaya waktu mau hubungan seks. Ada pernah tuh yang namanya kebaya merah itu kan. Ya, it's okay. Tapi dia kan tidak meragukan, hanya dia mungkin ketertarikannya itu terhadap sesuatu hal yang So that's bendanya itu bukan seksual kan. Orang kalau fetis sama payudara tobrut apa kan ya itu kan oke lah ya, sama si organ seksual gitulah. Itu fetish. Apa? Kaki. Iya, itu masih itu kan non seksual. Kalau pada vagina, pada bibir, pada payudara, pada bokong, pada daerah-daerah yang seksual itu masih oke. Tapi di non seksual, pada stocking, pada kaki, pada bulu ketek, dan itu juga fetis. Bulu ketek kan orang nggak terlalu, orang kalau malah ngelihat nggak suka kan bulu keteknya suruh cukur. Kalau dia justru ngelihat bulu ketek itu malah dia terangsang, nah, itu fetis. Fetis itu ada yang pernah sampai konsultasi ke dokter gak, Dok? Oh, Pak, ada. Kalau ada apa yang paling aneh, Ada. Dok? Paling aneh itu yang dokter pernah itu yang popok bayi kan. Jadi dia itu kalau mau hubungan seks harus cium dulu popok bayi. Nah popoknya tuh dia melihat popok bayi itu dia baru bisa ereksi. Nah mungkin saya melihatnya waktu kecil itu mungkin dia dikasih pampers dan dia bilang sampai cukup lama, sampai umur berapa tahun. Sementara kan anak-anak kecil juga sudah mulai belajar ereksi kan sebenarnya kan. Nah disitulah dia mendapat kenyamanan dengan popok bayi. Jadi mau hubungan seks sama istrinya itu bingung istrinya kenapa dia harus nyium-nyium dulu popok bayi atau dia harus sediakan dulu popok bayi baru dia bisa